Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa Tembelan TV dimanapun panjenengan berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Cak Eko Tralala. Dulur, piye kabare? Muga-muga diparingi seger kewarasan kuwabeh. Terus apa ya sing nglakoni usaha, dulur-dulurku kuwabeh sing nyambut gawe. Muga-muga tansah pinaringan sukses barokah. Amin ya robbal alamin. Terus yang paling penting dulur awake dhewe iso tetep njaga iman. Amin ya robbal alamin. Dulur, di pertemuan kita saat ini saya ingin bareng-bareng sinau dengan jenengan. Sinau apa? Sinau tentang apa yang terjadi pada diri kita. Dulur, kita ini ternyata dihidupkan oleh Allah menjadi makhluk yang namanya manusia. Dan manusia ini adalah ternyata makhluk sosial. Jadi makhluk yang bisa hidup ketika ada manusia yang lain. Artinya apa? Ketika kita hidup, maka yang jelas kita senantiasa memerlukan orang lain. Kita senantiasa memerlukan bantuan orang lain. Tanpa orang lain, kita sendiri hidup tidak akan bisa. Itulah memang Allah menciptakan manusia seperti itu. Dan kehidupan manusia selayaknya yang terjadi di alam ini, manusia itu hidup senantiasa bersanding dengan alam dan bersanding salah satunya dengan manusia yang lain. Dulur, ketika hidup kita di tengah-tengah masyarakat, maka yang jelas perilaku kita, tingkah laku kita itu senantiasa dilihat oleh manusia yang lain. Dan ketika manusia yang lain melihat perilaku kita, awalnya melihat yang pada akhirnya akan menyimpulkan atau berkomentar. Nah, komentar orang lain terhadap kita ada dua kemungkinan dulur. Yang pertama adalah komentar baik, kemudian yang kedua adalah komentar buruk. Ini memang selalu terjadi dan hendaknya kita terima. Memang seperti itulah kehidupan. Dulur, ketika orang lain berkomentar baik kepada kita, maka memang silakan, tidak apa-apa. Namun hendaknya bahwasanya kita sadari, kita harus sadar bahwasanya sebenarnya kebaikan itu bukan dari kita, tapi dari Allah. Nah, di saat orang lain berkomentar jelek kepada kita, ya anggap saja itu satu ujian. Ayo bareng-bareng dianggap itu satu ujian dari Allah. Allah menguji kita lewat makhluknya yang lain. Itu hendaknya kita terima. Jadi orang lain berkomentar buruk itu sebenarnya adalah Allah menguji kita lewat orang lain. Mampukah kita bersabar? Nah, dulur pemirsa Tembelan TV dimanapun panjenengan berada, suatu ketika ada seorang yang namanya Luqman Al-Hakim. Nah, Luqman Al-Hakim ini adalah seorang tokoh yang terkenal yang namanya diabadikan oleh Allah di dalam surat di dalam kitab suci Al-Quran. Namanya di situ dipakai namanya, sehingga di dalam Al-Quran ada namanya surat Luqman. Nah, dulur, Luqman Al-Hakim ini suatu ketika mau memberikan pelajaran kepada anaknya tentang kehidupan. Maka Luqman Al-Hakim kemudian mengajak anaknya membawa keledai. Keledai itu sejenis kuda namun kecil dulur. Nah, yang pada akhirnya keledai itu dinaiki oleh Luqman Al-Hakim. Anaknya di bawah, kemudian berjalanlah. Keledai itu diiringi oleh anaknya, Luqman Al-Hakim ada di atas, di punggung daripada keledai itu. Nah, ketika berjalan, apa yang terjadi? Nah, ketika orang-orang melihat kejadian itu, orang-orang itu akhirnya berkomentar. Alangkah tidak kasihannya orang tua itu. Mengapa anaknya yang ada di bawah? Kenapa tidak anaknya yang dinaikkan ke atas keledai?
sehingga bapaknya di bawah. Karena ibarat ngomong Jawa ngono, wong tua ngomong anake. Maka ketika mendengar komentar itu, Luqman Al-Hakim akhirnya turun. Kemudian anaknya dinaikkan. Akhirnya berjalanlah lagi. Berjalan. Nah, ketika berjalan ada orang yang melihat. Maka orang yang melihat itu berkomentar lagi. Alangkah kebajute, alangkah bodohnya anak itu. Kenapa tidak memuliakan orang tua? Mestinya orang tuanya yang dimuliakan, dinaikkan ke punggung keledai itu, anaknya di bawah. Nah, komentar yang kedua. Akhirnya ketika Luqman Al-Hakim mendengar, anaknya disuruh turun. Ayo nak, turun. Ayo kita tuntun saja keledai ini. Akhirnya keledai itu dituntun. Nah, ketika keledai tidak dinaiki dan Luqman Al-Hakim dengan anaknya berjalan, orang yang melihat berkomentar lagi. Komentar begini, alangkah bodohnya itu bapak dan anak. Sudah ada keledai yang mestinya dinaiki, ditunggangi, namun tidak dinaiki. Alangkah bodohnya, alangkah mubadirnya. Bodoh sekali itu anak dan bapak. Nah, dikomentari, dilokno ibaratnya ngomong Jombang ngono. Akhirnya bapak ambek anak iki krungu, ayo nak, Luqman Al-Hakim, ayo ditumpaki iki. Keledai ayo ditunggangi. Akhirnya naiklah Luqman Al-Hakim dengan anaknya. Nah, ketika berjalan, akhirnya apa? Ada orang melihat. Yang pada akhirnya orang yang melihat ini juga komentar. Sangat-sangat tidak masuk akal. Kenapa keledai yang kecil itu dinaiki oleh dua orang, bapak dan anak? Sungguh keterlaluan bapak dan anak itu. Nah, dikomentari lagi. Komentarnya jelas komentar buruk itu namanya. Nah, akhirnya kemudian Luqman Al-Hakim dan anaknya turun. Nah, yang pada akhirnya saudaraku pemirsa Tembelang TV, ya seperti itulah kehidupan. Apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita kerjakan, itu di sekitar kita, pasti itu ada yang berkomentar seperti itu, selalu mengomentari kita, selalu ada yang mengoreksi kita, yang pada akhirnya ya membodohkan kita. Maka ketika kita berbuat baik pun, dimanapun tempat, yang pasti itu ada yang berkomentar buruk terhadap kita. Nah, itulah kehidupan. Saudaraku pemirsa Tembelang TV dimanapun panjenengan berada, dari cerita itu dapat kita ambil hikmah. Sekali lagi, kehidupan memang seperti itu. Jadi walaupun kita sudah berusaha untuk berbuat baik kepada lingkungan, pada siapapun, namun pasti akan ada yang mengomentari kita dengan keburukan, dengan yang namanya kadang-kadang membodohkan kita. Itulah dulur yang namanya kehidupan. Maka alangkah baiknya wis kuwabe iku dipasrahno karo Gusti Allah. Karena kita membendung hal yang semacam itu tidak bisa. Karena kadang-kadang komentar seseorang itu dilatar belakangi dengan kecemburuan sosial. Walaupun kita tidak pernah menyakiti hati orang itu, tapi ada kecemburuan sosial, yang mana kecemburuan sosial ini yang pada akhirnya mengarah kepada komentar buruk, yang pada akhirnya kadang-kadang mengarah kepada fitnah. Ya wes, ayo diterima ngono wae, karena inilah kehidupan, ayo kita jalankan. Dan yang paling penting, ayo belajar piye awake dhewe sabar lan jaga iman. Wis ngono dulur pemirsa Tembelang TV yang berbahagia, muga-muga manfaat sinau bareng iki khususnya kanggo awakku lan kanggo panjenengan semua. Wis ngono ae, saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.